Khalid bin Al-Walid dan kemenangan-kemenangan di Syam. Strategi Khalifah Abu Bakar menaklukkan wilayah Syam. Aksi Khalid bin Al-Walid membuka wilayah Irak dan Persia pada tahun 12 Hijriah yang gemilang, mengundang reaksi pemerintah pusat pada awal tahun 13 Hijriah untuk mengumumkan program mobilisasi umum di segenap penjuru wilayah Islam dan pembentukan laskar pasukan untuk membuka wilayah Syam dan mengusir penjajahan Bizantium dari sana. Pemerintahan Islam pusat melakukan ini semua karena berpegang dengan firman Allah, "Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa." Quran Surat At-Taubah ayat 123. Abu Bakar As-Siddiq sejak menjabat sebagai khalifah pada awal tahun 11 Hijriah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, telah mampu mewujudkan stabilitas internal daulah Islamiyah. Wilayah Islam telah melebar ke arah timur laut, sedang pelebaran berikutnya difokuskan ke arah barat daya. Sekiranya Imperium Romawi Bizantium mengancam perbatasan daulah Islamiyah dan menjajah wilayah Syam, Yordania, Palestina, Syria dan Lebanon, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai menggarap misi-misi pemerintahannya sepulang dari menunaikan haji. Ia segera mengumpulkan para pemimpin pasukan berikut pasukan-pasukannya untuk diberangkatkan ke Syam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Amr bin Al-As yang saat itu sedang menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat di daerah Qudha di perbatasan Syam yang didampingi Al-Walid bin Uqbah. Dalam surat itu, Abu Bakar berkata kepada Amr, "Aku ingin menarik kamu dari tugasmu yang sudah dipercayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan tugas lain. Sungguhnya aku sudah memilihkan untuk wahai Abu Abdullah untuk tugas yang lebih utama bagimu di dunia dan di akhirat, kecuali kamu lebih memilih bertahan dengan tugas selamamu." Amr bin Al-As kemudian membalas surat Abu Bakar. Ia berkata, "Sungguhnya aku adalah bagian dari bagian-bagian Islam, sedang kamu adalah hamba Allah yang ditunjuk untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan itu. Tentukan perintahmu, manakah yang paling membutuhkan tindakan dan paling membahayakan, lalu tugaskan aku untuk mengerjakannya." Khalifah Abu Bakar juga mengirim surat kepada Al-Walid bin Uqbah sebagaimana surat yang dikirim kepada Amr bin Al-As, dan Al-Walid membalasnya sebagaimana jawaban yang diberikan Amr bin Al-As. Amr dan Al-Walid tiba di Madinah setelah Khalifah menentukan tugas mereka berdua. Khalid bin Sa'id bin Al-As datang dari Yaman menuju Madinah. Ia memasuki Madinah sementara tubuhnya mengenakan jubah dari sutra dibaj. Ketika Umar melihat jubah yang Khalid bin Sa'id kenakan, maka Umar memerintahkan orang-orang yang berada di sekitarnya ketika itu supaya membakarnya. Sehingga Khalid bin Sa'id menjadi marah dan berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Wahai Abul Hasan, apakah kalian sudah kalah wahai Bani Abdi Manaf dalam memerintah?" Ali lalu berkata kepada Khalid bin Sa'id, "Apakah kamu melihatnya kalah dalam memerintah atau kalah bersaing memperebutkan Khalifah?" Khalid bin Sa'id berkata, "Tidak akan mengalahkan dalam urusan ini orang yang lebih utama darimu." Umar bin Al-Khattab lalu berkata kepada Khalid bin Sa'id, "Tutup mulutmu. Demi Allah, kamu adalah pembohong dalam urusan yang kamu bicarakan ini. Mempermasalahkan urusan ini hanya akan membahayakan dirimu sendiri." Umar lalu menyampaikan pernyataan Khalid bin Sa'id bin Al-As ini kepada Khalifah Abu Bakar, namun Khalifah tidak terprovokasi oleh pernyataannya. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengumpulkan sejumlah pasukan sesuai harapannya, maka ia lalu berdiri di hadapan manusia memberikan pidato. Setelah memuji dan menyanjung Allah, ia lalu memotivasi manusia supaya pergi berjihad. Ia berkata, "Ketahuilah bahwa setiap urusan adalah saling terkait. Barang siapa menemukannya, maka hendaknya ia mengharapkan pahala dari Allah. Barang siapa beramal karena Allah, maka Allah sudah menanggungnya. Oleh karena itu, kalian harus bersungguh-sungguh dan bertujuan karena Allah. Sesungguhnya bertujuan karena Allah itu lebih baik."